Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Selasa Ibu tidak bisa masuk ya. Ibu baru bisa membuat video untuk pengganti kuliah hari Selasa tanggal 25 Mei dengan tanggal 1 Juni ya. Ini adalah pengganti untuk tanggal 25 Mei dulu ya. Jadi waktu tanggal 25 Mei kita itu akan bahas mengenai ANOVA. ANOVA itu adalah uji beda rata-rata lebih dari 2 populasi, atau disingkat itu ANOVA, singkatannya adalah Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini juga adalah uji untuk statistika inferensial yang menggunakan hipotesis, begitu. Sama dengan uji beda yang kemarin kita bahas, uji beda 2 populasi, baik itu sampel independen dan sampel berpasangan, baik itu yang independen maupun yang identik, begitu ya. Nah, bedanya dengan ANOVA, ANOVA ini terdiri lebih dari 2 populasi. Kalau yang kemarin itu hanya namanya juga two sample t-test, berarti 2 rata-rata populasi, baik itu populasinya yang berpasangan atau populasinya yang bebas, begitu ya. Nah, ANOVA pun sama, jadi ANOVA juga ada sampelnya itu lebih dari 2 populasi, tapi ada yang bebas, ada yang identik, begitu. Ada yang berpasangan, ada yang independen, seperti itu. Jadi sama, jenis populasinya sama, ada yang sampel identik dan sampel berpasangan, atau sampel bebas atau independen. Nah, tapi ini lebih dari 2 populasi. Itu adalah ANOVA. Jadi sama, merupakan statistika inferensia, kemudian lebih dari 2 populasi, perbedaannya dengan yang kemarin, tapi tetap sama, ada yang sampel identik, ada yang sampel independen, begitu ya. Nah, cara-cara untuk menganalisis menggunakan ANOVA itu sama dengan yang kemarin, Jadi caranya dengan menggunakan SPSS, begitu, tapi nanti di situnya adalah one way ANOVA atau uji F. Nah, kita sering mendengar ada uji F gitu kan, di regresi itu adalah uji ANOVA, begitu ya. Itu adalah uji ANOVA. Nah, syarat-syaratnya itu sama dengan yang two sample t-test. Yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesis. Nah, karena hipotesisnya itu ini untuk ANOVA, berarti ada 3 kan populasinya kan. Kalau yang kemarin kita bikinnya 2. Artinya begini, ketika itu kan kita hipotesis H0-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan antara harga rata-rata ayam di pasar 1 dengan di pasar 2. Nah, berarti kan cuma ada 2 populasinya. Nah, itu untuk yang sampel independen. Ada pasar 1, ada pasar 2. Nah, kalau untuk ANOVA-nya berarti ada 3 pasar, begitu kan? Ada 3 pasar. Berarti H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara harga rata-rata ayam di pasar 1, pasar 2, dan pasar 3. Nah, itu untuk sampel yang independen. Nah, tapi untuk yang sampel berpasangannya seperti apa? Ya sama 3. Tadi kan misalnya bulan ya. Kalau yang sampel berpasangan itu bulan Juni, Juli, Agustus misalnya begitu. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata harga daging ayam pada bulan Juni, Juli, dan Agustus di Kabupaten Cirebon misalnya seperti itu. H1-nya ya kebalikan dari H0. Berarti kalau sampelnya independen berarti ada hubungan, ada pengaruh yang signifikan, ada perbedaan yang signifikan antara harga rata-rata daging ayam di pasar 1, 2, dan 3. Itu untuk sampel independen. Kalau yang sampel identiknya berarti ada perbedaan yang signifikan antara harga rata-rata daging ayam pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, itu yang membedakan antara ANOVA dengan two sample t-test yang kemarin. Berarti populasinya ada 3. Gitu ya. Signifikansinya itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05.
Kalau di bawah 0,05 berarti dia terima H1. Kalau di atas 0,05 berarti dia terima H0. Jika H0 ditolak, berarti kan dia terima H1 ya. Maka tidak semua populasi sama rata-ratanya di tingkat populasi. Secara lebih rinci, kita bisa melihat nilai rata-rata dari setiap sampel apakah ada yang berbeda. Jauh lebih kecil atau jauh lebih besar daripada yang lainnya. Nilai rata-rata sampel yang berbeda itulah yang menyebabkan ditolaknya H0. Tapi kebalikan, jika H0 yang diterima, maka rata-rata dari semua populasi adalah sama. Jadi lihat dari nilai min-nya, nilai rata-ratanya. Misal rata-rata daging ayam di pasar 1 ini untuk sampel independen ya. Di pasar 1 harga rata-rata daging ayamnya 20.000. Di pasar 2 21.000. Di pasar 3 tiba-tiba 40.000. Nah, berarti kan ada satu yang tidak sama. Dilihat dari rata-ratanya jauh, rata-rata pasar 1 dengan pasar 2 samalah, cuma beda 1.000 misalnya seperti itu. Hasil ininya signifikan, misalnya tidak signifikan, artinya tidak terdapat perbedaan. Tapi dengan yang harga rata-rata pasar ketiga, misalnya 40.000, oh ada perbedaan yang signifikan. Nah, berarti ini walaupun hanya satu yang bedanya, itu berarti nanti hasilnya akan terima H1, bukan terima H0. Ada perbedaan yang signifikan antara harga daging ayam di pasar 1, 2, dan 3. Walaupun yang berbedanya misalnya hanya pasar 3, gitu. Tapi nanti hasilnya pasti akan terima H1. Nah, jadi kalau kita hasil uji ANOVA-nya itu terima H0, berarti harusnya H1-nya bukan H1. Harusnya yang min dari pasar 3-nya itu bukan 40.000, tapi misalnya 20.500 misalnya gitu. Pasar 1 misalnya 20.000, pasar 2 21.000, pasar 3 20.500 misalnya seperti itu. Nah, itu pasti nanti hasilnya itu akan lebih besar daripada 0,05, artinya dia terima H0. Sehingga keputusannya bahwa harga rata-rata daging ayam di pasar 1, 2, dan 3 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari harga rata-rata yang tadi ada di min-nya. Nah, itu adalah uji beda rata-rata untuk dua populasi atau ANOVA. Jadi sebetulnya ini sama saja dengan two sample t-test yang kemarin. Begitu ya. Hanya bedanya ini ada lebih dari dua populasi. Kalau kemarin dua populasi saja. Begitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ini contohnya untuk sampel yang mana kira-kira kalau kayak gini? Sampel independen atau sampel berpasangan? Sampel berpasangan atau identik ya, karena di sini ada Juni, Juli, Agustus, begitu. Ada Juni, Juli, Agustus. Berarti dia tetap di situ, begitu, tetap di situ, gitu. Tapi yang membedakan itu dia penelitinya di bulan Juni, bulan Juli, dan Agustus. Jadi tidak ada perbedaan responden begitu. Tetap yang ditanyanya itu juga begitu ya. Nah, di sini ada contoh soal, data samping adalah data sampel harga jual ayam pada bulan Juni, Juli, dan Agustus di 13 peternak ayam. Jadi ada 13 orang peternak se-Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya, apakah rata-rata harga jual ayam antara bulan Juni, Juli, dan Agustus di peternak ayam se-Kabupaten Cirebon itu pada tingkat populasi yang sama atau berbeda? Apakah sama atau berbeda pada tingkat populasinya? Begitu kan? Nah, caranya sama. Yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Mu ini maksudnya populasi. Populasi 1, populasi 2, populasi 3. Bunyinya, pada populasi yang sama ketiganya, rata-rata harga jual daging ayam antara bulan Juni, Juli, dan Agustus di 13 peternak se-Kabupaten Cirebon pada tingkat populasi yang sama atau tidak berbeda. Ini bunyi dari H0. Bunyi dari H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Artinya, tidak semua populasi sama. Itu minimal terdapat dua populasi yang berbeda rata-ratanya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang tidak sama, rata-ratanya berarti dia akan terima H1. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan berarti gitu antara ketiganya. Walaupun misalnya satu misalnya yang
berbeda atau dua yang berbeda, begitu ya. Nah, ini hipotesisnya. Nah, untuk soal yang tadi, Ibu coba masukkan misal ke dalam SPSS, gitu ya. Nah, seperti biasa di variable view kita ketik dulu variable view, kemudian kita ketik harga, kita ketik bulan. Ada dua ya, harga dan bulan. Nah, kemudian diklik data view-nya, harganya kita klik, kita masukkan tadi data yang tadi di harga. Kemudian bulannya kita anggap Juni itu bulan 1, Juli itu bulan 2, dan Agustus itu bulan 3, misalnya seperti itu ya. Kita sudah masukkan, kemudian langsung kita cek dulu uji normalitasnya. Normalitasnya sama seperti kemarin waktu kita belajar untuk two sample t-test. Uji normalitas ya. Uji normalitasnya sama caranya seperti two sample t-test. Setelah uji normalitasnya terpenuhi, baru kita cek untuk ANOVA-nya. Sama caranya juga dengan yang kemarin, analyze, compare, mean. Nah, lihat dari sini. Kemarin kan kita ada independent sample t-test sama paired sample t-test. Nah, untuk uji ANOVA, di sini one way ANOVA. Klik, nah, setelah diklik nanti akan keluar. Seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti biasa, harga ke dependent list, kemudian bulan ke faktor. Nah, nanti kita klik dulu ininya ya, yang faktornya nanti ada 1, 2, 3, seperti itu ya, kita masukkan bulannya. Nah, ini untuk daerah ininya pada taraf nyatanya. Berarti daerah yang menolak H0 itu dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Yang menerima itu yang di tengah. Yang di tengah. Ini adalah outputnya. Nah, kita lihat di sini. Nilai signifikansi biasa kita lihat di sini. Signifikansinya 0,09. Ini kan kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya terima H1. Kita lihat di bawah, benar nggak terima H1. Dari output SPSS didapatkan nilai F-nya itu 5,448 dengan nilai signifikansi 0,009, di mana ini kurang dari 0,025 untuk taraf alfa dibagi 2. Kalau alfa kalau untuk yang alfa 0,05 juga sama ya, ini kan di bawah 0,05. Keputusannya itu tolak H0 dan terima H1 karena nilai signifikansinya ini kurang dari alfa dibagi 2. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, harga jual daging ayam antara bulan Juni, Juli, dan Agustus di peternak ayam sekabupaten Cirebon pada tingkat populasi yang berbeda atau tidak sama. Nah, ini bisa terlihat atau dibuktikan dari min, dari rata-ratanya. Ternyata harga daging ayam di bulan Juni ini lebih kecil katanya dari bulan Juli dan Agustus. Perbedaannya ini nyata seperti ini ya. Ini dilihat dari minnya. Ini perbedaannya dianggap oleh SPSS ini nyata seperti ini. Yang ini bedanya 2000, yang ini bedanya 2000. Berarti mungkin ada yang berbeda secara nyatanya. Apakah itu dari Juni ke Juli atau dari Juni ke Agustus misalnya seperti itu. Kan ini jauh sekali. Berarti ini kesimpulannya terima H1. Nah, ini adalah uji ANOVA. Jadi uji ANOVA itu sebetulnya hampir mirip dengan two sample t-test, hanya yang membedakan ini lebih dari 2 populasi. Begitu ya, cukup ya untuk uji ANOVA. Semoga pada mengerti. Terima kasih.